Mulai aja untuk kuliah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Salam sejahtera. Nah, hari ini saya akan mulai kuliah terkait dengan sorting gitu ya. Sorting. Jadi ini materi yang akan kita bahas gitu ya. Ini ada yang baru masuk nih, jadi agak ganggu dikit. Oke. Nah, di sini di kuliah hari ini saya akan hanya ajarkan satu saja di Babel. Itu pun tidak terlalu lengkap. Nanti yang pastinya saya harap kalian bisa ngoprek sendiri gitu ya. Nah, di sini tadi malam saya sudah kasihkan materinya tentang algoritma dan struktur data. Itu babnya judulnya adalah algoritma pengurutan. Ini berhubungan dengan data. Ini bagi teman-teman yang mungkin mikrofonnya belum di mute, tolong di mute ya. Nah, di sini gitu ya, tujuannya adalah nanti kalian diharapkan memahami algoritma pengurutan. Nah, pada kali ini nanti saya akan cuma jelaskan di algoritma bubble ya. Algoritma bubble ini salah satu algoritma pengurutan. Nah, di sini ada yang namanya yang kedua adalah algoritma selection, insertion, dan merge sorts. Nah, kalau bertanya Pak, kira-kira dari keempat algoritma ini mana yang paling cepat ketika harus mengurutkan sebuah data? Nah, itu nanti tergantung kepada uji coba kalian. Nanti per kelompok saja. Pada hari ini nanti saya akan jelaskan hanya di bubble, gitu ya. Jadi topiknya ini ada bubble, ada selection, insertion, dan merge sorts. Bubble ini kayak mirip gelembung-gelembung gitu. Nah, apa itu sorting gitu ya? Sorting itu apa sih? Jadi sorting itu adalah suatu proses operasi yang digunakan untuk mengurutkan data dalam sebuah urutan yang kita hendakin. Nah, kadang-kadang mengurutkannya itu bisa dari kecil ke besar, itu namanya ascending gitu ya. Nah, dari besar ke kecil namanya descending gitu ya. Jadi ascending itu mengurutkannya misalkan dari A ke Z atau dari satu ke bilangan ke besar. Tapi kalau descending itu dari besar ke kecil atau dari Z ke A gitu ya. Nanti kalau bingung bisa dibaca lagi. Jadi ascending itu dari kecil ke besar, kalau descending dari besar ke kecil atau dari Z ke A. Nah, di sini gitu ya. Di sini misalkan gini contohnya. Misalkan saya punya data berisi 8 elemen gitu ya. Angkanya 77, 33, 44, 11 sampai dengan 55. Nah, kalau diurutkan secara ascending, maka dari yang kecil ke yang besar. Berarti yang 11, 22, 33 sampai dengan 88. Tapi ketika diurutkan secara descending, 88 sampai dengan 11. Nah, ini datanya sifat datanya ada dua ya, ascending sama descending. Nah, mungkin kalau seandainya datanya cuma 8 mungkin mudah. Kita mungkin tanpa harus pakai komputer pun lebih cepat gitu ya. Otak kita mungkin lebih cepat. Tapi ketika datanya sudah misalkan sampai 20, 30, bahkan 1000, 10.000 atau sampai 1 juta data, maka kita nggak akan sanggup untuk bisa mengurutkan menggunakan otak kita. Tapi kita butuh yang namanya komputasi atau komputer. Nah, oleh karena itu ini gunanya algoritma pemrograman pengurutan gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan pengurutan data gitu. Nah, algoritmanya itu ada 4. Yang pertama ada bubble sort, ada selection, ada insertion sort, ada merge sort. Yang paling konvensional memang yang bubble gitu ya. Jadi kalau dibandingkan misalkan nih saya punya 100.000 data, kemudian saya urutkan gitu ya. Nah, itu mungkin bubble yang lebih lambat karena bubble itu sifatnya kayak kemarin tuh kita bilang yang apa di searching itu mirip di sequential search. Jadi nyari satu-satu dulu. Nah, bubble tuh mungkin lebih jadul lah caranya. Selection agak lebih cepat sedikit dan sebagainya. Nanti boleh kalian coba sendiri dengan menggunakan mungkin kalau untuk 10 data, 20 data itu nggak terasa ya. Tapi kalau sudah sampai 100.000 data itu menjadi terasa gitu.
karena terkait dengan waktu. Nah, bubble sort itu merupakan metode termudah. Jadi pada hari ini saya nggak akan jelaskan semua karena mungkin takutnya jadi kuota habis ya mungkin, atau ini kebetulan kuliah ini cuma dibatasi 40 menit, makanya saya mulai lebih cepat. Nanti biar teman-teman yang masuk, ini saya rekam ya, hari ini saya rekam, jadi mungkin nanti bisa saya share videonya. Kedua ada cara pengurutannya ya. Ini dia membandingkan dua data kemudian dilakukan pertukaran. Jadi seperti ini algoritmanya ya. Saya lihatkan dulu. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Ya, jadi kalau ascending tadi dari kecil ke besar ya. Kalau descending dari besar ke kecil. Nah, contohnya gini, ilustrasinya ya. Ilustrasinya gini. Ini ada mirip sebuah data gitu ya. Anggap sebuah data di mana ada data pada indeks ke 0 ya, array gitu ya, sampai indeks ke 9. Totalnya berarti 10 ya, 10 data. Nah, di sini ada orang nih tingginya segini, ada yang kecil. Nah, kalau pakai bubble secara ascending berarti dari kecil ke besar. Berarti kalau dia bilang tadi adalah dia dibandingkan tuh angka yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Nah, oleh karena itu dia bandingkan tuh yang ini sama yang ini. Kira-kira besar yang mana ya? Nah, kalau ascending karena yang pertama yang kecil, berarti ini sama ini tinggian yang sebelumnya kan? Nah, oleh karena itu sebelumnya ditukar. Yang kecil ke sini, yang besar ke sana. Nah, jadinya kayak gini. Yang awalnya yang besar yang ini, yang kecil ini ditukar. Karena kita mau ascending, yang paling pertama adalah yang kecil. Nah, jadi paling kiri ini yang kecil nih, yang paling kiri ini. Nanti yang paling ganal atau paling besar paling kanan. Nah, ini sama ini. Ya, ini sama ini karena yang sebelumnya lebih kecil daripada yang sesudahnya, berarti nggak perlu ditukar. Karena ya udah cukup ini. Nah, selanjutnya kita bandingkan yang ini, yang paling tinggi nih, sama yang paling kecil. Ya, tukar. Ini swap, artinya tukar. Nah, jadi yang besar ke yang kecil yang besar. Tukar nih. Nah, jadi gini. Ini tukar terus sampai dengan, karena dia posisinya kita lihat dia paling tinggi, maka dia akan berada tukar terus sampai dengan posisinya paling kanan. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ini masih iterasinya masih banyak sekali, masih jauh ya. Ini kebetulan sampai iterasi keempat saja ilustrasinya. Jadi intinya kalau ascending maka ditempatkan yang sebelah kiri ini yang paling kecil ya, paling besar. Nah, ini algoritmanya. Ya, ini algoritmanya cuma 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sama kurung awalnya ada 1 2 3 4 5 6 9 baris. Mungkin yang paling intinya di sini gitu ya, di sini. Nah, kita akan mulai. Kalian coba saya stop dulu ya, stop screen dulu. Kalian coba download bubble yang saya kasih ini ya. Yang saya kasih ini, kalau yang baru datang mungkin saya upload lagi biar tahu bahannya. Nih, silahkan di-download yang ini gitu ya, yang bubble.cpp. Nah, kalian bisa buka kode bloknya. Nah, coba kita sama-sama buka kode bloknya. Nanti kopikan program yang ini ya, bubble itu, atau kalian bisa download running open with kode blok. Oke, kita buka kode bloknya. Sebentar, silahkan kalian juga sambil buka kode bloknya. Oke, kita buka kode bloknya sebentar. Itu di sini. Share screen, kode blok. Oke, kelihatan ya, semuanya sama harusnya, gitu ya, semuanya sama.
Kalau ada problem silahkan komen di samping ya. Kayak minggu kemarin kan, Pak ini runningannya kok nggak jalan nih Pak gitu kan. Oh, nah ini perlu ini nih. Sudah dibuka? Kok tidak respon? Sorry, ini bukanya di mana sih? Saya bentar ya, saya stop screen dulu. Saya matikan dulu nih, kayaknya ada masalah. Bentar. Kalian bisa jalankan ya, punya kalian kalau sudah bisa jalan, silakan jalankan. Nonton file location. Bisa dibuka. Oke, bubble sort. Nah, oke, sudah keluar. Kemudian saya share screen. Nah, oke ya, saya share screen. Kalian bisa lihat di layar saya atau layar kalian sendiri. Nah, di sini ada yang namanya codingan untuk bubble, ya, untuk bubble. Nah, codingan bubble. Pertama ini library, gitu ya. Yang kedua untuk yang ini sudah tahu juga apa. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data-data kita. Jadi data saya kasih space-nya untuk arraynya 50. I biasa, J juga biasa untuk melakukan perulangan. I jadi I sama dengan 0, nanti J sama dengan 0, dan N itu untuk jumlah data, time itu untuk penampungan. Nah, jadi nanti awal kali ketika kita mau merunning gitu ya, maka dia akan muncul program mengurutkan data dengan metode bubble gitu ya. Nah, kita disuruh untuk menginputkan berapa jumlah data yang akan kita masukkan. Nah, di sini misalkan kita masukkan data 10 gitu ya, maka kita akan menginputkan data 10 data ke dalam sebuah array yang akan disimpan ke dalam data ini gitu ya, yang akan disimpan di data ini. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan data sebelum diurutkan gitu ya, akan menampilkan. Nanti kita coba. Nah, setelah itu ini hasil tampilan data yang sebelum diurutkan. Nanti yang ini merupakan algoritmanya. Jadi ini adalah algoritma yang ada di PDF tadi yang saya kasih screen tadi. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Cuma yang di sana tadi nilainya X, X-nya saya ganti dengan data. Ya karena yang menyimpan data-data kita itu yang pada PDF itu pakai X, tapi yang di sini dia pakai yang namanya data, gitu. Nah, selanjutnya ketika datanya sudah diurutkan, maka akan disimpan di sini ya, akan disimpan di dalam data juga dan akan ditampilin. Oleh karena itu nanti tampilnya data sebelum diurutkan sama data yang sudah diurutkan. Nah, saya coba running ya. Saya coba running. Kalian bisa running juga masing-masing gitu ya. Oke. Running. Saya share screen. Nah, tuh gitu ya. Program mengurutkan data dengan metode bubble sort. Jumlah data yang akan saya masukkan ada berapa nih maunya nih? Misalkan nggak usah banyak-banyak ya. 5 saja, 5 data saja. Jadi 5 data yang akan kita masukkan. Misalkan nih data yang pertama adalah berapa? 3. Acak aja gitu ya. 1 gitu ya. Terus 6. Terus 9. Karena tadi saya masukkannya hanya 5 data, jadi sampai 5 selesai nanti. Kemudian 8. Ini kan datanya ini ya, acak ya. Dari ada yang 3 itu lebih kecil, lebih besar daripada 1. Nah, ini akan diurutkan secara ascending dari kecil ke besar. Nah,
Jadi ketika data sebelum diurutkan, itu angkanya tadi, angka yang pertama kita masukkan 3, 1, 6, 9, 8, tapi setelah diurutkan 1, 3, 6, 8, 9. Ini cara ascending. Nah, Pak, gimana caranya secara descending? Nah, secara descending gini. Kalau secara descending, kalian bisa rubah hanya satu tanda saja, gitu ya. Coba ya. Kalau tadi ascending, yang sini dirubah. Jadi ascending itu tandanya gini, gitu ya. Nah, kalau descending, gitu ya, descending itu tandanya gini. Yang ini saya rubah ya, saya save, kemudian saya running. Mudah-mudahan jalan. Oke, saya stop screen. Saya share screen untuk runningannya. Oke, 5 data misalkan ya. 3, 6, 8, 1 gitu ya. Terus 4. Nah, jadi ketika saya enter gitu ya. Kalau tadi ascending dari kecil ke besar, sekarang descending dari besar ke kecil. Jadi 8, 6, 4, 3, 1. Gitu ya. Nah, itu bedanya hanya saja kita hanya merubah data yang ada di dalam codingan itu cuma satu tanda saja. Yaitu pada tanda di sini. Pada baris 48, kalau ascending tandanya gini, ya. Kalau descending tandanya gini. Ini untuk codingan ini aja ya. Nah, kalau kalian menempatkan datanya di data J-1 di awal, ya beda lagi. Artinya kalau yang seperti ini, gitu ya, ini untuk descending. Tapi kalau saya rubah yang kayak gini, ascending, gitu ya. Nah, ini untuk bubble, gitu ya. Jadi kita mengurutkan dari yang kecil yang ke besar, dari disebut sebagai ascending, kalau besar ke kecil itu disebut sebagai descending. Nah, oke, saya tunggu kalian. Coba yang belum nyoba silahkan dicoba, gitu ya. Kemudian jika ada ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, oke. Yang mungkin belum nyoba atau belum dapat programnya, gitu ya, bisa minta yang sudah, bisa di-share di ini kalian, di grup kalian, dicoba aja. Nanti kalau belum saya share video yang hari ini, ya. Walaupun ini mungkin saya share-nya videonya tanpa editing ya. Ini teman-teman 10 menit lagi kita akan mati, gitu ya. Saya beri kalian 5 menit untuk mencoba programnya. Saya berikan waktu lagi 5 menit untuk bertanya. Nanti kalau sudah mati bakalan akan susah kita untuk melakukan pertanyaan. Oke, silakan kalian coba. Jika nggak jalan, boleh bertanya di sini. Boleh share screen, nanti kita jawab sama-sama. Ini sorry ya, kita pakai sistem gratisan jadinya agak mungkin nanti pakai Google Meet atau apa yang bisa agak lama. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan bisa angkat tangan atau bisa matikan hidupkan mikrofonnya. Oke, silakan dicoba. Oke, silakan Melisa atau ada lagi? Nyalakan mikrofonnya. Berarti yang dimatikan ini tidak tergabung dari yang ini tadi Kak. Maksudnya ini ya. Dimatikan ada kan ini yang di for I sama dengan 0, I kurang dari kamu kurang bisa ini enggak? Kamu bisa share screen enggak? Share screen. Coba share screen. Gimana nih? Di bawah ada warna hijau, kemudian kamu share screen. Silakan kamu tunjukkan ke teman-teman, mungkin bisa dilihat. Oke. Ini Pak, untuk yang ini Pak. Sebentar, belum muncul. Oke, sudah muncul. Siap. Oke. Yang mana? Untuk yang ini berarti tidak berfungsi lagi Pak. Iya. Nggak ada.
Jadi gini, awalnya saya ngoding pakai yang warna abu-abu ini ya. Ini saya ngoding. Awalnya saya ngoding pakai itu. Cuma gini, kalau saya pakai itu sebenarnya sama aja ya, sama aja. Kalau saya pakai itu nanti nggak sesuai sama yang PDF-nya. Jadi saya supaya kalian nggak bingung, ingin menyesuaikan algoritma yang PDF sama yang codingan. Makanya saya ganti tuh. Yang punya saya apa namanya? Saya matikan, baru saya pakai codingan yang ada di PDF gitu. Jadi sama aja sih, Makasih, Pak. sama aja. Kalau kamu kalau kamu matikan yang bawah juga sama aja sih, hasilnya juga akan sama. Cuma cara for-nya saja yang agak beda kan? Nah, itu. Ya. Oke, ada lagi Melisa? Makasih, Pak. Sudah Oke, itu aja, Pak. oke, kalau nggak ada silakan Ardi Rahmat, kamu tolong stop screen. Silakan Ardi Rahmat untuk bertanya boleh? Ya silakan Ardi Rahmat, nyalakan mukamu sama ini tulis ya. Tadi saya cuma ngelihat yang kelas 2C aja. Kalau yang kelas 2A dan 2D kalau ada tolong komen di bawah. Ya, tolong komen. Pak, saya kelas 2D. Pak, saya kelas 2C atau apa gitu. Komen aja di bawah. Oke, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Ini boleh. ada ulun mencoba codingan Nah, ini anu, sebentar. Putus-putus kayaknya nih. Apa di? oh Sebentar pelan-pelan aja. Gimana? ya jaringan. Ini kamu pakai HP kah? Halo? Ardi? Oke, Ardi nggak ada. Oke, kita lanjutkan ke Rian. Rian, silakan Rian. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya boleh, silakan. Ini misalnya Pak, kita mau ngurutkan tipe data string Pak, bisa nggak Pak? Kayak ngurutkan per alfabet gitu Pak? Oh bisa. Bisa. Nah, di Bisa coba. di internet banyak codingannya. Silakan nanti di ini ya, dicoba. Bisa juga. Jadi kayak mengurutkan A B C D gitu ya. Misalkan kita tulis Ya Pak. A D E F G, tolong dong ascending. Ya, itu bisa. Bisa kok itu. Bisa. Tuh misalnya nama bisa juga Pak. Bisa. Nah, nanti mungkin nanti tipe datanya yang data tadi jadikan string gitu ya. String atau char Oh ya Pak. gitu. Oh ya Pak, nanti saya coba. Nah, nanti coba aja. Makasih, Pak. Coba aja. Ada lagi? Oke ya. Nah, gini, saya akan ajarkan kalian caranya mengerjakan tugasnya nanti. Sebenarnya tugasnya gampang. Kalian tinggal merubah codingan yang ini saja. Jadi saya akan coba share screen. Ini waktu kita tinggal 4 menit lagi ya. Oke. Ini makanya gratisan kayak gini nih ya. Ini yang ini codingan bubble ya. Ini codingan bubble loh ya. Codingan bubble gitu ya. Bubble. Nah, kalian bisa merubah. Jadi yang kalian rubah nanti kalau di tugas gitu ya, hanya di algoritmanya saja, ya, di algoritmanya sini. Nah, gimana Pak kalau seandainya codingannya adalah codingan, misalkan selection, gitu ya, selection sort. Nah, saya stop screen, gitu ya. Saya coba masuk ke sini. Saya coba masuk ke sini. Ini kebetulan bubble gitu ya. Ini bubble yang tanpa flag, tanpa bendera. Tanpa bendera ini agak lebih panjang, lebih. Ini yang pakai bendera. Nah, yang pakai bendera. Nah, saya coba pakai yang ini, selection. Ya, kalian baca nanti selection kayak gimana, berkelompok saja. Ini mudah-mudahan jalan ya codingannya. Ini mudah-mudahan nggak ada yang salah nih. Ini nanti tinggal copy aja ya. Kamu tinggal copy yang ini, ya. Ini tinggal copy.
nanti yang atau ketik aja lah, ketik. Nanti ganti aja. Ya jadi kayak gini nanti. Contoh ya. Contoh saya copy aja. Saya copy, kemudian saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Nah, Ctrl V. Nanti dirapikan karena bisa diketik aja sih ya. Kalau bisa diketik aja. Nanti untuk yang XX ini bukan X tapi diganti dengan data ya. Yang nilai X ini diganti dengan data. Nah, kalau sudah nanti yang ini dimatikan, kemudian kamu bisa jalanin untuk yang selection. Atau kamu buat if, boleh ya. Boleh buat if. Kamu mau menjalankan pakai apa? Selection kah? Mau pakai bubble kah? Atau pakai apa? Gitu. Nah, ini kayak gini aja. Kalau menjalankannya pakai selection, tolong dimatikan yang bubble-nya. Kalau menjalankannya pakai bubble ya, matikan yang ininya. Ingat yang diganti X-nya diganti dengan data. Kebetulan di codingan tadi kita menempatkan bukan X di sini. Tapi kamu boleh kok X. Asal di atas. Di sini juga X. Nah, di sini juga X. Gitu. Oke ya, paham ya? Nah, tugasnya bagi kalian itu ini codingannya sudah saya kasih, tinggal merubah aja. Jadi kalau merubah ascending descending cuma di mana tadi ya? Salah tadi ya. Salah. Halaman ke-48. Oke, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Nah, hanya di sini ya. Nah, nanti rubahnya di sini. Ascending kayak gini, descending kayak gini. Oke, ini bentar lagi mati nih. Saya stop screen dulu. Saya akan jelaskan sebentar terkait dengan tugasnya. Ayo come on. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo come on. Oke ya. Jadi gini. Oke, saya print screen dulu deh. Sebentar, saya print screen dulu. Nah, jadi nanti saya akan share ini ya. Jadi pertama bacalah materi yang saya berikan. Nah, kemudian kalian rubah program saya tadi ya. Kemudian silahkan running program yang saya berikan ya. Dengan angkanya 4, 6, 8, 2, 7, 9, 10 sampai sekian. Ini berapa? Kalian boleh merubah codingannya ya, nggak harus pakai inputan.